Siapkan, bersihkan diri ini dengan ilmu ini, insya-Allah. Ya, tak ada jalan lain yang terbaik. Inilah ilmu yang terbaik kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana finalnya tauhid. Siapa yang bertauhid insya-Allah selamat. Gus Bahak itu ada menyampaikan, ada postingan itu. Oh, masya-Allah, dia bilang. Orang banyak salah di akhirat menunduk di hadapan Allah. Ditunjukkan amal yang jahat-jahat, yang banyak lalai, yang nakal-nakal dulu keluar semuanya. Tapi ditunjukkan kotak kecil. Kotak kecil dibukakan oleh malaikat. Allah suruh aku bukakan ni amal kau ni. Dalam kotak tu cuma satu je, la ilaha illallah. Kerana akhir hidupnya dia mengamalkan la ilaha illallah yang banyak dosanya habis, Pak. Ternyata la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada kesalahan kita. Yang penting kembali kepada Allah. Ya, bapa sudah dapat hidayah, kita ngamalkan. Kalau dah tua macam ini tak masalah. Tua ke muda kita ni? Tua dah, mana ada budak-budak sini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid darain amin. Ya jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita dalam kitab Bidayatus Salikin. Ini bab yang ke-12 tentang zikir khafi, ya, zikir yang tidak diucapkan, ya, zikir yang hanya pekerjaan hati. Dikatakan khafi itu tersembunyi, ya, jahar jelas, khafi tersembunyi, orang lain tak tahu. Zikir khafi ini zikir yang kekal, tidak putus. Kalau sudah hidup hati, zikirnya tidak putus, ya, dimanapun dia berkata, ya, mengucapkan Allah dan tak lupa lagi. Dan ini yang maksud Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini maksud ayat Allah. Baru faham setelah bertarikat, baru mengerti. Tatkala hati mengingat kepada Allah, tidak diucapkan, inilah maksud Allah. Mereka ingat kepada Allah berdiri, duduk, berbaring dan terus di mana saja. Bahkan buang hajat pun tak lupa lagi. Itu hebatnya itu, ya. Cuman mau dilatih, ya. Kalau tak dilatih tak jadi dia. Makanya ada tariqah itu, ada mursyid yang memberkahi kita, diharuskan untuk senantiasa melatih hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir khafi ini, ya, ini asalnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, bersembunyi di gua
Di Gua Sur. Gua Hira itu Nabi pertama kali nerima wahyu. Salah cetak dia ni. Ya, salah cetak dia. Ya, Gua Sur namanya. Yang biasa kita kalau haji dan umrah tu kan dibawa tu. Ya, bukan Gua Hira, Gua Sur ditunjukkan tempatnya jauh tu. Dia bilang di sinilah Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar sebelum hijrah. Itu Gua Sur. Ya, kalau Gua Hira, ini terima wahyu kan Gua Hira tu. Ya, nah ini terjadi di Gua Sur. Kaum Quraisy ya akan mengejar dan memburu Nabi Muhammad SAW ke gua tersebut, dan mereka mencari keberadaan di mulut gua tersebut. Yang jelas ini sudah masyhur ya cerita ini ya, yang kisahkan bahwasanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah membuat sarang di depan mulut gua itu. Begitu cepatnya Allah membuat sarang, kemudian ada sarang laba-laba lagi. Nah, orang akan memperkirakan kalau ada sarang laba-laba ini berarti udah lama. Apalagi ada burung di situ bertengger dengan anak-anaknya. Wah, ini tidak memungkinkan ada orang masuk ke dalam. Nah, itulah ya Allah menipu mereka, menipu daya mereka. Ya, itu makanya Allah itu punya tipu daya terhadap orang-orang yang akan melaksanakan kemaksiatan, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mohon maaf, hijrahnya Nabi SAW ini punya makna yang dalam sekali. Ya, bahwasanya kita memang harus hijrah. Kalau secara fisik kita berada di tempat maksiat harus hijrah. Tapi secara batin lain lagi. Dalam syariat itu tinggalkan tempat maksiat, ya, pindah ke tempat ketaatan. Tapi dalam ilmu tasawuf hijrah itu dibagi menjadi 3. Nah, ya, hijrah dibagi menjadi 3. Apa itu hijrah? Al-intiqal min watan ila al-watani akhar. Perpindahan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Itu secara fisik. Tetapi dalam ilmu tariqat lain. Perpindahan diri kita menuju kepada Allah. Ini kita berangkat nih menuju kepada Allah. Bukan berangkat satu tempat ke tempat yang lain. Itu udah tak berlaku lagi. Kata Nabi SAW, la hijratal ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah kembalinya kota Mekah. Waktu pasukan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin, ya, Fathul Mekah itu, Mekah kembali diraih oleh umat Islam. Pasukan yang dibawa Nabi 10.000. Sedikit pun tidak ada perlawanan. Ya, sedikit pun tidak ada perlawanan. Bahkan orang Mekah udah berpikir, aduh, ini 10.000 pasukan Muhammad ini datang, ini lengkap lagi pasukannya dengan senjatanya, matilah macam ini. Begitulah dia. Begitu Nabi masuk dengan pasukannya, tak ada perlawanan sedikit pun, semuanya lari. Tapi hebatnya pula, ya, sahabat berkata untuk menyampaikan perkataan Nabi Muhammad SAW, siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing aman, siapa yang masuk ke dalam Kaabah aman. Dan terakhir, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Abu Sufyan itu disebut Nabi, jadi terangkat marwah kehormatannya. Padahal terakhir masuk Islam. Masya Allah. Kenapa? Abu Sufyan itu tokohnya Quraisy. Besar hati Abu Sufyan. Kenapa? Masih dihargai Nabi Muhammad SAW. Siapa bersembunyi di rumah Abu Sufyan aman. Setelah itu sekian jam mereka suruh keluar semuanya. Allah. Dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang banyak salah, Bapak Ibu. Kalau dihadapkan kepada orang yang kita bersalah gimana? Yang tempat kita bersalah ini punya kekuatan, berkuasa pula. Menunduklah semua orang Mekah ini. Dia berfikir, apa hukuman yang kita dapat ni?
Kenapa Nabi mau dibunuh, dilempar kotoran, Nabi disakiti, sahabat dibunuh, paman Nabi dibunuh, bahkan jantungnya dimakan? Gimana perasaan itu? Orang yang berbuat salah itu berpikir, oh dah pasti berat hukum ini. Nah, Nabi tanya dengan orang-orang Mekah itu, kau kenal aku? Kata Nabi, tahu. Siapa? Kau Muhammad. Kau kenal bapak aku? Bapak aku, bapakmu orang yang baik, kau orang yang baik, bapak kau orang yang baik. Biasa dah gitu bang. Orang sudah bersalah muji-muji lah tu. Kau orang yang baik, dan memang Nabi orang yang baik, diakui. Keluarga Nabi orang yang baik, kakeknya orang yang baik. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka diam semuanya. Kata Rasulullah, antum mutlaqa. Kata Nabi, kalian bebas. Sekarang semuanya kalian aku maafkan, kata Rasulullah SAW. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Berbondong-bondong mereka langsung menerima Islam. Di luar dugaan mereka, banyak salah tapi dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi tak ada pendendam. Makanya belajar tasawuf betul-betul, insya-Allah tidak ada sifat dendam. Siapa dendam, dengki, berbaik kotak teguran, belajar tasawuf. Ya, ambil tarikat zikir, bersihkan hati. Inilah jalan Rasulullah SAW. Ya, nah siapa yang tak melakukan seperti ini, maka dia salah jalan. Siapa tak bertasawuf, belum tentu dia selamat nanti waktu sakaratul maut, dalam kubur, bahkan di akhirat. Cari yang terbaik, jangan tanggung-tanggung. Mumpung kita masih apa? Masih hidup. Sudah meninggal nyesal. Rabbi laul akhirati ila ajalin qarib. Hai Tuhan, tunda sebentar, kembalikan aku ke dunia. Nah, jadi tarikat ni, tasawuf itu solusi yang terbaik untuk persiapan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuma namanya ni hidayah ya. Tamu kita kemarin itu yang dari Singapura pindah ke Malaka tu, dia bilang sama saya, apa sebablah tasawuf ini kadang-kadang orang yang dekat rumah kita pun tak mau ikut. Orang yang dekat masjid yang mana kita berzikir pun tak mau ikut, kata dia. Saya bilang zikir ni hidayah, makanya perlu ilmu. Nah, jamaah di Pontianak, kau tak ada belajar ilmu, saya yakin hari ini ditalkin, bulan depan hilang dah. Paling lambat setahun dah hilang. Kenapa? Kau tidak ada ilmu, pasti hilang, tinggal dia. Pontianak dulu beribu-ribu yang ditalkin, tapi yang ikut istiqamah tak sampai 100. Ya, makanya perlu ilmu. Orang yang punya ilmu maka bisa bertahan. Dia sendiri bilang sama saya itu, bukan kat di sini, Malaysia pun begitu. Udah kita kumpul jamaah zikir, penjelasan semua apa, kemudian di ikhwan-ikhwan mengadakan khataman sebagainya, dekat rumah tak ikut, yang dekat masjid, yang masjid mengamalkan pun tak mau ikut. Ayo gimana? Itu dah saya maklum dah bilang. Di mana-mana begitu. Ternyata di Banjarmasin pun begitu juga. Di Banjarmasin saya ketemu dengan wakil talqin di sana, begitu saja. Yang dekat tak datang, yang jauh-jauh datang. Alhamdulillah di Pontianak ni yang dekat pun datang juga. Kalau tak datang berarti belum dapat hidayah. Tak boleh kita marah. Memang tasawuf begitu. Orang ini tak. Makanya saya bilang, orang bisa nerima talqin zikir itu hidayah, bisa istiqamah mengamalkan itu hidayah. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sudah belajar betul, ini jalan yang terbaik bekal kita kembali. Kita tak lama lagi hidup di dunia ini. Mana lama, sebentar saja. Ya. Kenangan kita masih baru dengan Pak Ahmad Sumrah itu. Tadi malam tu waktu saya ngajar di Masjid Al-Fajar, mandang Yusuf baca Quran, saya terpandang Pak Ahmad situ. Pak Ahmad sebelah saya itu baca buku. Gimana tu Pak? Kenangan tu kuat saya dengan dia. Kerana dia siap menemani kita istiqamah, khataman, amalia, belajar, majlis taklim, ikut terus. Nah, sedih saya nunduk, saya tengok Yusuf baca kitab, teringatlah Pak Ahmad di sebelah saya baca kitab. Pak Ahmad tu 50 lebih umurnya, dah sampai 60.
Saya pun 50 lebih juga, 55 ada atas belum sampai 60. Gimana? Takut nasib sama juga. Ya. Maka jamaah bilang, siapkan, bersihkan diri ini dengan ilmu ini, insya-Allah. Ya, tak ada jalan lain yang terbaik. Inilah ilmu yang terbaik kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena finalnya tauhid. Siapa yang bertauhid insya-Allah selamat. Gus Bahak itu ada yang menyampaikan, ada postingan itu. Oh, masya-Allah, dia bilang. Orang banyak salah di akhirat menunduk di hadapan Allah. Ditunjukkan amal yang jahat-jahat, yang banyak lalai, yang nakal-nakal dulu keluar semuanya. Tapi ditunjukkan kotak kecil. Kotak kecil dibukakan oleh malaikat. Allah suruh aku bukakan ni amal kau ni. Dalam kotak tu cuma satu je, la ilaha illallah. Kerana akhir hidupnya dia mengamalkan la ilaha illallah yang banyak dosanya habis, Pak. Ternyata la ilaha illallah lebih berat timbangnya daripada kesalahan kita. Yang penting kembali kepada Allah. Ya, bapa sudah dapat hidayah, kita ngamalkan. Kalau dah tua macam ini tak masalah. Tua ke muda kita ni? Tua dah, mana ada budak-budak sini? Ya, sudah cukup dah umur kita, waktu senja dah kita ini. Nah, sekarang kita ingin perbaiki ni, bekal dengan la ilaha illallah ni. Tauhid tu paling mahal. Ibadah akan bernilai dengan tauhid. Ya, alhamdulillah tamu kita sudah kembali. Ya, dia punya kesan, dia bilang di Pontianak, dia apresiasi amalannya, disangkanya itu ada perubahan. Takut kat saya ini diintip-intipnya ada perubahan amaliyah di Pontianak. Ternyata seragam, sama dengan Suryalaya, sama dengan Surabaya dan sebagainya. Jadi kita amalan kita memang harus seragam. Yang keduanya dia bilang memang betul apa yang dikatakan Surabaya, Pontianak subuhnya ramai, kata dia. Subuh, saya bilang subuh ramai itu majlis taklim yang saya bimbing je. Bukan masjid yang lain. Nah, itu saya bilang gitu kan. Subuh ini alhamdulillah ramai, kan? Subuh besok belum tentu seramai ini, kan begitu. Nah, Baitur Rahim subuh Ahad ramai. Cuba periksa sekarang. Jadi dibesar-besarkan, kata Pontianak semua masjid ramai. Oh, salah lah tu. Ya, salah lah tu, bukan semua. Ini informasi ini kan simpang siur. Saya bilang ramai itu pas kebetulan jamaah kita zikir ni yang ramai, majlis taklimnya. Kerana belajar fikih pun diiringi dengan zikir, belajar tauhid pun diiringi dengan zikir. Jadi kita ada ilmu Islam, iman dan ihsan, fikih, tauhid, tasawuf, tetap amaliannya di zikir. Nah, jadi beliau itu lucu, saya dengar. Lucu beliau tu. Kalau saya melihat dia tu, setelah saya kumpul di Jawa ngomong-ngomong, bahasa Pontianak bilang bujur arus. Benar Pak, bujur arus. Dia tu ngomong apa aja. Dia tu bukannya ulama, bukannya ustaz. Dia kan kerja kapal tu. Kan ada cerita kerja kapal tu. Sampai kapten dia tu kapal tu. Sampai dikirim ke Timur Tengah, perang Irak-Iran. Bayangkan dia bilang sampai ke sana, kawan dia banyak mati. Nah, mau makan mukanya tak ada bergeming, takut peluru lewat. Peluru. Jadi pikiran ingat apa kata dia? Mati dah, kata dia. Makanya mana jalan yang terbaik mau mati? Dia dapat kitab Ihya Ulumuddin di kapal tu. Di situ ada perintah cari guru pembimbing rohani. Ciri-ciri yang disebutkan. Itu dia. Ketemulah ke Surabaya dengan Abah Ali. Guru dia begini. Abah Hanum ceritakan, oh inilah yang ku cari. Dibawalah Abah Ali ke menghadap Abah Hanum. Itulah tahun 87 dengan BJK. Ya, tahun 87 dengan BJK. Cukup lama dia. Dan dia termasuk dekat juga dengan Abah tu. Kalau saya dengar saya nelpon dengan Abah tu, katanya sudah sering. Tetap diangkat sama Abah. Diangkat sama Abah. Jadi alhamdulillah dia kok cerita Abah tu sebenarnya dari perasaan dia tu.
Saya kalau di rumah dia cerita tentang Abah tu nangis saya. Dia bilang sayangnya dengan Abah Anom tu, kata. Cinta saya dengan Abah, kata dia. Setelah Abah meninggal, bawalah jarang saya ke sana Suralaya. Waktu Abah masih hidup, setahun minimal 4 kali kata dia pergi. Setahun 4 kali pergi ke Suralaya tu, waktu Abah masih ada dulu, kata dia. Kena rindu, pengen ketemu. Itu ya tujuannya, ngamalkan zikir. Nah, cuman dia beri masukan kemarin, zikir kita ni bagi dia tu 3 kalinya lambat, tapi setelah itu dia bilang agak naik cepat sikit. Sebenarnya kalau saya belajar dari Abah, dia bilang setelah 3 pun harus lambat dulu. La ilaha illallah, la, gitu dia. Udah 40 baru stabil, 50 sedang, kata dia. Nah, kenapa pula begitu? Saya berzikir itu kalau saya lambatkan, dia mengisi latifah, kata dia. Dia bilang itu kok saya duduk zikir ikut Abah Hanom, begitu Abah tu zikir agak lambat dia, sambil mengisi latifah, kata, sampai ke otak. Saya bilang kalau kami zikir riyadah agak lambat, tapi kalau majlis taklim kena maghrib isyak tu singkat waktunya, 3 kali tu lambat, yang setelah itu agak cepat sikit, kena mengejar 165. Kerana setelah itu kita belajar, oh ya, kata dia, baru dia faham. Tapi kalau dia riyadah lambat, akhirnya baru cepat. Kerana riyadah tu jika kita 1000, bahkan bisa lebih. Apa kata beliau? Mengisi latifah tu, kata dia, la ilaha illallah, kata dia. Ngisi, kata dia bilang. Udah begitu dia bilang 50 ke atas, dia bilang otomatik, kata dia. Otomatik tu, kata dia. Otomatik tu berjalan zikir sendiri, kata dia. Berarti dia dah juga termasuk pengalaman dia berzikir tu. Dah otomatik dah, kata dia. Bukan kita lagi berzikir tu, dalam menggerakkan sendiri, kata dia. Masya-Allah. Nah, dia, saya bilang terima kasih atas masukannya. Nah, saya bilang inilah kita ketemu sama-sama ikhwan begitu. Nanti dia bilang kita ke Malaka, nanti kita ngomong lagi, kata dia. Nah, Malaka tu maksudnya saya lah tu, bukan ramai-ramai. Jadi saya bilang sama Pak Elbirah tu, boleh kita pergi, tapi untuk silaturahim ya kita tidak bisa ramai, kerana tujuan saya mau ziarah. Ya, mau ziarah di pulau besar tu ada ketua Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin kita paling lambat, paling banyak 10 orang lah. Jadi ibu-ibu saya mohon maaf, bapak-bapak saya mohon maaf. Nanti setelah itu kalau dia ada undangan terbuka, ada pelatihan, rencana dia mau mengundang Buya Ruswi. Nah, kerana Buya Ruswi itu basicnya doktor. Di Malaysia itu kok tidak ada basic agama, tak boleh ceramah di masjid. Itu susahnya, dia harus sarjana agama. Nah, dia bilang Buya itu kelebihannya dia doktor S3, keduanya dosen. Kalau itu ditunjukkan di Malaysia, dia bebas ceramah di masjid. Nanti dibilang dia kumpulkan orang, nanti ditalkin. InsyaAllah kita bisa undang ikhwan-ikhwan di Pontianak waktu itu. Jamaah sekalian rahmati Allah SWT, mau saya lanjutkan. Sebenarnya saya hanya mau cerita tentang Abu Bakar ini, bagaimana beliau menemani Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar ni khidmah, Bapak Ibu, makanya bisa dikesan Allah khidmah dengan Rasulullah. Begitu masuk ke Gua Sur itu, Nabi jangan masuk dulu, dia dulu masuk ke dalam. Ya, dia dulu masuk ke dalam. Ya, apa namanya itu? Istilah. Masuk, lihat keadaan aman, baru Nabi masuk. Apa nama itu? Survei dulu. Ya Rasulullah, jangan kau masuk, aku dulu masuk. Masuk ke dalam, melihat aman. Nah, baru Nabi diizinkan masuk. Ternyata salah perkiraan Abu Bakar. Ya, Nabi aman, Abu Bakar tak aman. Nah, begitu Nabi tidur di pangkuan, Abu Bakar berbaring di paha. Bayangkan, Masya Allah, dalam gua berdua, Nabi tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya tidak bisa lawan Abu Bakar untuk menemani Nabi. Kalaulah manusia ada khalil, ada teman kekasih, Abu Bakar lah kekasih aku, kata Rasulullah. Nah,
Dalam situasi Nabi tidur di pahanya Abu Bakar, kaki Abu Bakar dipatuk ular. Dia menahan berkeringat dia, bang. Kenapa? Tidak bergerak. Dia tidak mau kalau sampai Nabi bangun dari tidurnya. Ditahan kaki itu, digigit ular. Masya Allah. Akhirnya nangis, nahan sakit, menetes air mata, jatuh ke pipi Rasulullah SAW. Baru Nabi bangun. Ada apa Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah, aku tak mengganggu tidur. Nabi pandang kakinya, rupanya bekas gigitan ular. Dipegang Nabi, didoakan oleh Rasulullah SAW, sembuh langsung. Nah, itulah saya katakan Abu Bakar, waktu itulah ketakutan. Nah, dalam ketakutan tadi itulah Nabi tahu. Dia bimbang, ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka tahu kita di sini? Bukannya dalam, kalau dari pintu gua tu mungkin mandang nampak. Bagaimana kalau mereka tahu keadaan kita ya Rasulullah? Nah, maka ayat ini dibacakan Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan bimbang, innallaha, sesungguhnya Allah. Kalimat Allah itu, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Langsung mantap dada Abu Bakar. Itu hebatnya tu. Yang ngomong Rasulullah, sama mursyid ngomong gitu kan, sebut Allah, langsung talqin tu. Itu talqin. Nabi menalkin Abu Bakar, terus Abu Bakar menalkin ke bawah, terus sampailah kita sekarang. Guru menalkin kita masuk kalimat itu. Makanya wajib ada talqin, menanamkan bibit dulu. Nah, setelah itu Abu Bakar lapang dadanya, tak ada lagi takut dan sebagainya. Masya Allah. Nanti akan diuraikan nanti setelah itu insya Allah, ya. Kerana waktu tak memungkinkan, masih panjang lebar. Maka kalau orang bertanya dari mana talqinnya zikir Allah, inilah dia. Nabi menalkin Abu Bakar di gua Thur, bukan gua Hira tu ya, salah tu. Di gua Thur. Disitulah awal talqin itu. Nah, Abu Bakar menalkin terus, dan inilah nisbah tariqat Naqsyabandiyah. Makanya orang terus turun Naqsyabandiyah itu siapa? Terus ke atas ketemu Abu Bakar. Abu Bakar Rasulullah. Rasulullah Jibril. Allah Subhanahu wa taala. Qadiriyah terus susul sampai ke Abdul Qadir Jailani, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW, terus Jibril, terus ke Allah. Inilah zikir yang mengandung berkah, silsilah sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya merasakan berkah. Kenapa? Belajar tauhid dapat sanad silsilah dari guru. Al-Fatihah dapat sanad dari guru. Musafahah salaman dapat sanad dari guru. Alhamdulillah, tarekat pun kita dapat sanad dari guru. Beruntung orang yang banyak sanad berkahnya. Di Pontianak ini tidak ada amalan yang paling banyak seorang ulama sanadnya kecuali Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Ustaz Abdul Ghani itu yang buat dua salat sepanjang masa, beliau yang buat paling banyak sanad beliau dari gurunya beliau. Sampai kitab-kitab pun ada sanadnya. Contohnya gini, saya beli kitab Imam Bukhari, cuman baca dah, ada tak sanadnya? Belum. Cari guru ulama. Yang ulama tadi ngambil dari gurunya, guru ke guru sampai ke Imam Bukhari, itu namanya sanad. Kitab pun bersanad. Masya Allah. Apa lagi zikir bersanad? Siapa yang tak bersanad putus, kurang berkahnya. Pahala dapat, berkahnya kurang. Untuk menyampaikan kepada Allah sulit. Maka kita cari amalan-amalan dari guru yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, waktu sudah habis. Ini belum selesai nih ya yang dibaca ni. Nanti kita bahas pertemuan akan datang. Sekiranya cukuplah ni. Ada pertanyaan tak? Atau tutup? Habis waktu ya? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.